Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dari keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ibadah ini merupakan tugas kita bersama. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka oleh karena itu tentunya sekali lagi kita sebagai hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah ini, yang menyadari benar bahwasanya tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka oleh karena itu selalu kita pun bermunajat kepada Allah, dan tak lupa tentunya dalam munajat kita, dalam keinginan yang kita harap
kita ini menjadi orang-orang yang selalu bisa istiqomah dalam beribadah, maka tujuan dan niat yang kita inginkan itu harus kita aplikasikan dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tahu kita. Maka oleh karena itu bagaimana cara ibadah, apa yang harus kita lakukan, maka inilah yang harus selalu kita pelajari bersama, inilah yang harus kita pahami bersama. Karena terkadang maaf, banyak juga di sebagian orang yang hanya berkata saja, aku beribadah kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah, tapi ketika dilihat kesehariannya, maaf, ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita selalu bersama-sama banyak bermohon, bermunajat kepada Allah sekali lagi, agar diri kita dilembutkan hati, agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dan mau mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada dua ibadah yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa? Yang pertama yaitu ibadah kita kepada Allah, ibadah maftuh. Yang kedua ibadah ghairu maftuh, ibadah keseharian kita, ibadah amalan-amalan yang kita lakukan. Dua ibadah ini sekali lagi harus selalu kita jaga dan harus selalu kita laksanakan. Ibadah kita kepada Allah, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, dengan kita paling tidak selalu menjaga salat kita. Salat kita selalu harus kita jaga. Karena tidak sedikit sekali lagi yang kami katakan di awal, saudara-saudara kita yang mereka maaf dengan mudah-mudahnya meninggalkan salat. Terkadang dengan hiburan urusan dunianya lalai dari menjalankan perintah Allah, tidak menjaga salatnya, naudzubillah. Padahal kita tahu salat ini merupakan salah satu cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cerminan wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang sekali lagi masih banyak yang lalai akan ini. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari mulai saat ini kita banyak melihat ke dalam diri kita, kita banyak memuhasabah diri kita, mengoreksi bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Kalau yang selama ini maaf ibadah salat kita masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak lalainya, yuk mari sama-sama kita benahi. Mari kita benahi sekali lagi. Jangan sampai kita asyik biasa-biasa saja ketika kita tidak menjalankan salat. Memang saat ini Allah tidak akan memberikan hukuman langsung kepada kita. Ketika kita tidak mengerjakan salat, tidak langsung Allah berikan hukuman. Tapi nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kita lalui, waktu yang kita lewatkan, di mana saat itu kita lalai dari menjalankan perintah Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu ketika hidup di dunia? Apakah menjalankan perintah, melaksanakan sholat, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, ataukah malah sebaliknya, asyik dengan urusan diri sendiri saja, asyik dengan urusan dunianya saja, tidak beribadah, tidak menjalankan sholat? Nah yang seperti ini, naudzubillah, takut kita, sedih kita. Karena ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itulah juga yang nanti akan kita dapatkan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka kebaikan itu insyaallah akan datang kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai melakukan keburukan, walaupun keburukan itu tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu, ketahuilah bahwasanya keburukan itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada kita. Dan tadi kami katakan di awal, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah. Tentunya kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita saat ini, semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi hidup kita, maka insyaAllah Allah pun pasti akan memberikan kebaikan kepada kita, baik dunia kita, baik juga di akhirat kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah. Salat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan baik kita dalam dunia kita, amalan soleh kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi kami katakan di awal, selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat tadi kami katakan di awal. Ketika ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik, jangan lupa yang selanjutnya, akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia juga harus baik. Karena terkadang tidak sedikit orang yang ibadahnya bagus kepada Allah, tapi akhlak dengan tetangganya kurang bagus, akhlak dengan keluarganya tidak bagus, tidak harmonis, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, tidak baik dengan silaturahminya dengan sesama manusia. Nah, yang seperti ini tadi kami katakan di awal, mari kita sama-sama benahi. Karena yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik juga hubungannya kepada sesama manusia. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman, beriman kepada Allah dibuktikan dengan selalu menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Bagus. Wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Baik juga kepada sesama manusia. Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan surga kebahagiaan. Subhanallah. Setiap kita tentunya selalu mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu bermohon kepada Allah, bermunajat, ikhtiar untuk diri kita sendiri, untuk keluarga-keluarga kita, jamaah kita, agar bagaimana kita semua insyaAllah selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam menegakkan atau menjalankan ibadah kepada Allah, dan istiqomah baik juga dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Mari yang kurang kita perbaiki, yang kurang kita benahi, untuk agar apa? Agar kita semua menjadi lebih baik dan lebih baik, baik di hadapan Allah dan baik juga di hadapan sesama manusia. Semoga kita semua bisa menggapai ini semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر